وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, Bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bil khusus terhadap tulab wa talibat yang saya cintai. Pertama kali mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akan lanjut pada pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah, yang akan lanjutkan pembahasan yang kemarin malam Senin yang lalu, yaitu sekelumit mengenai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'a li Abdullah bin Abbas bit ta'wili wal fiqhi fid din. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niki dari satu sisi dia mengatakan terhadap Rasulullah adalah misan beliau dari paman beliau Abbas, tapi dari sisi ibu dia mengatakan paman terhadap Rasulullah karena Siti Maimunah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaudara dengan ibunya Abdullah ibnu Abbas atau istri dari Sayyidina Abbas. Soalnya dari pihak ibu dia mengatakan paman terhadap Rasulullah, tapi dari pihak bapak dia mengatakan kakak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa terhadap Abdullah bin Abbas bit ta'wili wal fiqhi. Mudah-mudahan Abdullah bin Abbas ini, kata Rasulullah, menjadi orang yang diajarkan oleh Allah ilmu ta'wil. Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan anak ini at-ta'wil dan faqihkan dia dalam agama. Akhirnya
Beliaulah yang pertama kali menafsirkan Al-Quran. Soalnya sampai sekarang terkenal tafsir beliau namanya tafsir Ibnu Abbas, dan beliau termasuk fuqaha us-sahabah, sahabat-sahabat di antara sahabat-sahabat yang ahli fiqh. Wada'a li jamali Jabir fasara sabiqan ba'da an kana masbuqan. Satu ketika dalam misi Ghazwah, pulang dari Ghazwah, onta yang ditunggangi oleh Jabir ibn Abdullah selalu terbelakang dari onta-onta yang ditunggang oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ontanya Jabir seperti itu, lemah, kurus, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang onta ini dan mendoakan onta ini. Maka setelah dipegang dan didoakan ontanya Jabir ini, maka fasara sabiqan ba'da an kana masbuqan, dia yang paling terdepan onta ini, tidak ada yang bisa mendahului onta ini sampai tiba di Madinah. Yang berikutnya, wada'a li Anas bitulil umri wa kathratil mali wal waladi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, datanglah seorang perempuan janda bernama Ummu Sulaim. Anaknya namanya Anas, dari suami beliau yang bernama Malik, tapi sudah meninggal dunia. Akhirnya Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan putranya Anas bin Malik untuk berkhidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini putra Anas bin Malik. Ini putra saya dan putra Malik namanya Anas. Saya serahkan berkhidmat sama pelungguh. Tapi Nunas, pelungguh doakan dulu putra saya ini. Akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma tawwil umrahu wa kathir amwalahu wa auladahu. Allah panjangkan umur anak ini, banyakkan anaknya dan banyakkan hartanya. Tiga doa Rasulullah ini ditemukan oleh Sayyidina Anas. Beliau di antara sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Irak yang sekarang, setelah berumur 132 tahun. Di saat kejadian taun pada tahun kelima, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar, terjadi taun, penyakit seperti sekarang ini, wabah yang menular, tapi jenisnya beda, persis wabah yang dialami dulu pada zaman Sayyidina Umar itu seperti virus Ebola. Virus Ebola ini menjangkiti orang-orang Afrika, sehingga pada tahun 2017, 2018 orang-orang Afrika tidak dibolehkan untuk melaksanakan haji. Virus Ebola ini begitu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka akan menggerogoti tubuh orang ini sampai pada akhirnya akan keluar darah dari mulut, hidung, mata, telinga, pantat dan seterusnya. Taun yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar seperti itu. Di Irak terjadi penyakit taun. Akhirnya dia menyaksikan anaknya yang dikuburkan, yang dimakamkan pada saat itu kurang lebih sekitar 100 orang anak. Dan setelah beliau meninggal, harta yang diwariskan terhadap keluarganya, ahli warisnya, dibagi menggunakan skop, koin-koin emas yang beliau wariskan terhadap keluarganya, istri dan anaknya, itu berbentuk bukitan-bukitan koin-koin emas, sehingga dibagi menggunakan skop. Tiga doanya Rasul ditemukan oleh Anas bin Malik. Ini diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa fi tamri Jabir fa awfa ghurama'uhu wa fadla 13 waskan.
Jabir suatu ketika memiliki hutang dan beliau cuma memiliki berapa butir korma saja. Dia bawa sama Rasulullah, ya Rasulullah, utang saya banyak, ini korma saya sekedar segini, lunas, pelungguh doakan. Mudah-mudahan dengan berkat doa pelungguh, korma ini bisa menjadi banyak dan bisa saya melunasi utang saya. Akhirnya korma tersebut diambil dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan sebab korma itu didoakan oleh Rasulullah SAW, korma itu setiap hari dibuka tempat menaruh korma itu menjadi banyak, sehingga Jabir bin Abdullah bisa melunasi hutangnya dengan korma itu sampai thuluth asyara wasqan. Korma itu sampai 13 wasqan, 13 wasaq, ausuk. Yang berikutnya, wastasqa alaihi salatu wassalam fa amtaru usbu'an summa istasha lahum fa anjabatis sihab. Pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, bangunlah salah seorang sahabat, ya Rasulullah, sudah berbulan-bulan tidak ada hujan, kambing-kambing kami banyak yang meninggal ya Rasulullah karena tidak dapat minum. Akhirnya di saat khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan pada kami. Sebelum selesai khutbah, tiba-tiba awan sudah datang dari balik Jabal Salak. Jabal Salak yang ada di Madinah, gunung terdekat dari Madinah. Jaraknya mungkin sekitar 300-400 meter dari Masjid Nabawi, tempat terjadinya perang Khandak. Ya. Maka tiba-tiba dari balik gunung Salak datang awan yang sangat lebat dan disertai dengan petir, turun hujan, sehingga begitu sahabat pulang dari sholat Jumat mereka basah. Berminggu-minggu hujan ini turun, tidak berhenti-berhenti. Begitu Jumat yang berikutnya, di saat khutbah juga datang, berdiri lagi orang yang sudah minta hujan pada hari Jumat yang lalu. Ya Rasulullah, kambing-kambing kami banyak yang meninggal, mati ya Rasulullah, terseret banjir. Jumat yang lalu dia laporkan kambingnya banyak yang mati karena kehausan. Sekarang mereka melapor kambingnya banyak terseret banjir karena mati karena banjir. Akhirnya Rasulullah kembali lagi minta kepada Allah supaya diberhentikan hujan itu. Pada saat itu juga sebelum selesai khutbah, hujan itu, awan itu sudah berhenti seperti sedia kala. Itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mukjizat kejadian luar biasa yang terjadi pada nabi dan rasul. Adapun karamah itu kejadian luar biasa yang terjadi pada waliyun min auliya illah, para orang-orang saleh. Mukjizat itu diceritakan, disaksikan oleh para sahabat. Adapun karamah, ya, itu dirahasiakan oleh para kekasih Allah. Kalau ada di antara orang yang mengatakan waliyun min auliya illah, kekasih Allah, lantas menceritakan kemuliaan-kemuliaan, karamah-karamah yang ada pada dirinya, berarti secara tidak langsung dia sudah menjatuhkan dirinya, sudah menghinakan dirinya. Karamah itu akan hilang dia. Itu Maulana Syekh sering dulu begitu kita ngaji di Abror, datang orang mengatakan, wahai Tuan Guru, kami juga ngaji di Timur-Timur kalau tidak salah, jamaah dari Timur-Timur atau dari NTT, yang bilang, wahai Maulana Syekh, Tuan Guru, kami juga ngaji sama pelunggu di Timur-Timur. Kata Maulana Syekh, jangan cerita, jangan cerita, dilarang oleh Maulana Syekh. Ya, tidak mau beliau disanjung-sanjung. Karena bisa jadi begitu disanjung akan naik jiwa manusiawinya, itu yang menyebabkan akan jatuh kekaramahan, kewalian seseorang.
Dan di antara syarat-syarat orang menjadi wali, kata Imam Athaillah Sekandari, di antaranya pertama kekasih Allah, di antara yang pertama dawamul wudu, orangnya terus menerus wudu, tidak akan pernah putus wudunya. Yang kedua dawamul dzikri, lisannya selalu zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malam dia tidak pernah berhenti untuk selalu melakukan salat tahajud, ya. Dan diantaranya dia cinta terhadap semua makhluk Allah, sesuai dengan hadis musalsal bil awwaliyah, ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Begitu seseorang ada benci sama makhluk Allah, apalagi orang-orang beriman, maka secara tidak langsung kecintaan Allah akan hilang pada orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi semua memang kita orang-orang beriman kan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Orang-orang beriman akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, Rasulullah, Maulana Syekh dulu sering menggambarkan yang namanya wali itu adalah orang yang mencintai Allah, bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Wali bisa bermakna isim fa'il, orang mencintai Allah, bisa juga bermakna isim maf'ul, orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara ulama aulia-aulia Allah yang terangkat kemuliaannya, kewaliannya gara-gara menyelamatkan semut. Banyak. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai apa yang ada di bumi ini. Jangankan manusia, binatang gitu. Makhluk Allah semuanya cintai, maka Anda akan dicintai oleh yang di langit, yaitu Allah bersama para malaikatnya. Itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya di antara mukjizat Rasulullah, wada'a ala Utaibah ibnu Abi Lahab fa'akalahu asad bizarqa min asyam. Utaibah ibnu Abi Lahab ini, anaknya Abi Lahab ini termasuk sama dengan ibunya, hammalatal hatab, selalu memfitnah Rasulullah ke sana kemari. Termasuk bapaknya juga Abu Lahab, istrinya Abu Lahab juga, sampai di vonis dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Termasuk anaknya juga hammalatal hatab. Terkadang duri, terkadang kotoran yang dibawa oleh keluarganya Abu Lahab ini, dan dia taruh di depan pintunya Rasulullah supaya Rasulullah tidak bisa keluar dari rumahnya untuk berdakwah, saking kena jahatnya, sehingga diponis dalam Al-Quran akan menjadi penghuni neraka. Tapi setiap hari Senin konon Abu Lahab akan terbebas, akan dikurangi dari azabnya karena cintanya terhadap Rasulullah. Begitu Rasulullah lahir, disebabkan karena dia merdekakan seorang Suwaibah, budaknya, saking karena gembiranya atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Imam Syamsuddin beliau mengatakan idza kana katanya, ya, kalau orang yang sudah seperti itu diringankan dari siksanya, bagaimana dengan orang cinta, orang yang beriman dan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka anaknya yang bernama Utaibah ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mudahan Anda dimakan oleh singa. Oh, Anda dimakan oleh singa, kata Rasulullah. Benar saja. Begitu dia pergi musafir ke Syam, begitu dia pergi berdagang ke Syam, Utaibah ibn Abi Lahab ini tiba-tiba, ya, tidak disangka dari kejauhan datang singa dan memakan Utaibah ini.
Yang berikutnya, wasallama alaihi al-hajaru wasyajaru layaliya bu'itha bilabdhin assalamu alayka ya Rasulullah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 2 tahun bertahanus di Jabal Thur, malam-malam beliau akan, hari-hari beliau akan dinobatkan menjadi nabi dan rasul Allah yang terakhir. Beliau mendengar semua yang beliau lihat, batu kayu yang ada di Jabal Gua Hira, di Jabal Nur, batu kayu semua yang ada di situ mengucapkan salam terhadap Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Bahkan setelah menjadi rasul pun diikuti oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud yang selalu setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terkadang mendengar ucapan salam. Dia dengar suara saja. Tapi begitu dia melihat arah suara tersebut tidak ada orang, ternyata ada gerakan-gerakan batu, ada gerakan-gerakan pohon yang bergerak, ya, dari pohon dan batu itulah keluar ucapan-ucapan salam itu, mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Karena semua memang dalam Al-Quran kurang lebih 6 surat yang diawali dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di bumi dan di langit itu bertasbih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lainnya, walakinnakum la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak paham akan tasbih batu, kayu, gunung, ya, ikan dan lain sebagainya. Yang diberikan pemahaman cuma para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, kata Rasulullah, inni la a'rafu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'itha. Kata Rasulullah, ya, saya tahu bahwa batu-batu yang ada di Mekah sebelum saya diangkat menjadi nabi dan rasul itu mengucapkan salam terhadap saya, kata Rasulullah. Begitu juga diantaranya wahanna alaihi al-jiz'u wa sabbaha al-hasa fi kaffihi. Di Madinah, di Masjid An-Nabawi, di mimbar Rasulullah sebelah kanan beliau ada pohon korma. Di mimbar tempat beliau berkhutbah ada pohon korma. Kita ini dengan sama-sama melapaskan Rasulullah selalu di saat berkhutbah memegang pohon korma ini. Akhirnya Rasulullah berencana untuk memotong korma ini karena menghalangi mungkin jamaah semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Begitu Rasulullah hijrah, para sahabat cuman kurang dari 200 orang sahabat. Begitu beliau hijrah, setiap hari datang utusan sampai pada akhirnya begitu haji wada, jumlah sahabat kurang lebih 100.000 orang. 100.000 orang. Tapi sahabat yang dimakamkan di Madinah cuma 10.000 orang saja. Yang 90.000 orangnya kemana? Mereka nyebar ke seluruh penjuru untuk menyampaikan dakwah risalah Islam yang sama-sama kita cintai ini, bahkan sampai di Indonesia. Akhirnya karena jamaah semakin banyak, Rasulullah berencana untuk meluaskan masjid beliau dan mau menebang pohon korma yang ada di samping mimbar beliau, tempat beliau selalu berpegang di saat membaca khutbah. Mendengar hal seperti itu, maka korma ini mengeluarkan suara tangis seperti orang menangis. Para sahabat pun menyaksikan, mendengar suara tangis itu. Dari mana arah suara tangis itu? Akhirnya begitu dilihat, ternyata pohon korma itu yang menangis. Maka Rasulullah SAW menghibur pohon korma ini, ya, apakah anda mau bersama saya di dunia saja atau sampai di surga nanti? Kalau anda mau bersama saya sampai di surga, maka biarkan diri anda saya akan tebang.
Tapi kalau enggak, ya silakan kita berteman di dunia saja, saya tidak akan tebang Anda. Akhirnya kurma ini berhenti menangis dan siap ditebang. Dan itulah salah satu pohon kurma yang akan abadi sampai di surga. Di antara pepohonan yang akan abadi sampai surga yaitu pohon kurma, tempat Rasulullah berpegang. Gunung yang akan abadi sampai surga yaitu Jabal Uhud. Begitu kita akan masuk di surga nanti, Jabal Uhud akan abadi di sebelah kanan surga, pintu surga sebelum kita masuk surga. Kenapa? Karena gunung ini juga selalu mencintai Rasulullah. Begitu Rasulullah mau musafir jauh, kata Rasulullah, hadzal jabal yuhibbuni wa yuhibbuni wa nuhibbuhu. Ini gunung yang selalu saya cintai, mencintai saya dan selalu saya cintai, kata Rasulullah. Begitu juga begitu balik dari musafir jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu seolah-olah seperti orang yang saling jatuh cinta dengan Jabal Uhud. Rasulullah selalu mengatakan ana uhibbuka, Jabal Uhud pun mengatakan ana uhibbuka ya Rasulullah. Bahkan Jabal Uhud minta terhadap Rasulullah, wahai Rasulullah, saya selalu mencintai baginda, angkat tangan baginda, minta terhadap Allah supaya saja dijadikan emas sebagai perbendaharaan baginda memperjuangkan agama Allah. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jabal Uhud, tetaplah Anda dari bongkahan-bongkahan batu. Saya pun akan sabar memperjuangkan agama Allah dengan keadaan saya. Andai kata tiang pelugum sami nggih, kita niki, ya Allah, Jabal Uhud niki panjangnya 7 kilo, lebarnya kurang 4 kilo. Itu yang akan menjadi emas. Kira-kira berapa ton itu? Berapa triliun itu? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Memang dari kejauhan bentuk Jabal Uhud ini seperti butiran-butiran emas, agak kemerah-merahan. Bentuk Jabal Uhud ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandai kata harta saya seperti Jabal Uhud ini, maka tidak akan sampai 3 hari ada di tangan saya. Saya akan bagi semua, kata Rasulullah. Coba. Akan menjadi berapa ton itu kalau akan seperti itu. Tapi dia akan sampai 3 hari di tangan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaya tapi tidak mau kaya. Ya. Bahkan beliau berdoa. Ya. Ini sekedar saya ucapkan saja, ya, bukan berdoa. Doanya Rasulullah, karena takut juga kita, nggih. Doanya Rasulullah, Allahumma hayyina miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya, wa mitna miskinan, dan matikan saya dalam keadaan miskin. Wa syurna fi yaumil qiyamati ma'al masakin, dan kumpulkan saya nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin sabar dengan kemiskinannya, taat beribadah terhadap Allah, nanti dia akan menikmati fasilitas surga setengah hari dulu dibanding dengan orang yang kaya, dan syukur dengan kekayaannya, diarahkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Orang-orang miskin yang sabar ini akan masuk surga, menikmati fasilitas surga setengah hari dulu. Setengah hari di akhirah sama dengan 500.000 tahun. 1 hari di akhirat kan 1000 tahun. 1000 tahun berarti 500 tahun. 500 tahun. Orang-orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya, taat beribadah terhadap Allah, mereka akan menikmati surga 500 tahun dulu, baru orang-orang yang kaya yang syukur dengan kekayaannya, diarahkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pantesan. Nggih. Bukan hina, beda dengan ahlu dunia yang pelum sami menganggap orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang hina, yang perlu kasihini. Bahkan banyak di antara sahabat-sahabat yang tidak mau kaya, termasuk Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, ya, tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi sezaman dengan Rasulullah. Sezaman dengan Rasulullah, ya, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tahu Uwais Al-Qarni. Pada zaman Sayyidina Umar, ketemu Sayyidina Umar dengan Uwais Al-Qarni, mau diberikan harta oleh Sayyidina Umar. Uwais, ini harta untuk anda berjuang di jalan Allah. Kata Uwais, sudah berikan terhadap orang lain. Saya akan berjuang dengan apa yang ada pada diri saya.
Terkenal Uwais Al-Qarni ini dengan kewaliannya, kekaromahannya luar biasa. Doanya selalu diijabah oleh Allah. Sebenarnya Rasulullah mengatakan, berpesan terhadap Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, ketika anda bertemu dengan Uwais Al-Qarni nanti, minta doanya, karena doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit ya, jadi orang-orang miskin niki lungguh, kita yang miskin-miskin niki di mata Allah bukan orang-orang yang hina. Dan kekayaan di dunia ini tidak akan berarti apa-apa dibanding kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata beliau mau ngangkat tangannya, ya Allah jadikan Jabal Uhud ini emas, maka akan seperti itu hartanya. Tapi beliau tidak mau. Wa kadzalika at-ta'am, begitu juga. Wa sabbahal hasa fi kaffihi, ada batu di tangan beliau selalu bertasbih. Batu ini selalu bertasbih. Karena memang sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kadzalika at-ta'am, begitu juga ada makanan yang beliau makan. Rasulullah mendengar suara tasbih dari makanan itu. Wa syaka ilaihi al-ba'ir kasratul amal wa qillatul ulfi. Satu ketika ada onta yang lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas begitu sampai di Rasulullah, onta ini terdiam. Dia ceritakan Rasulullah keadaannya. Ya Rasulullah, tolong kami, karena saya dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat, sementara dia tidak memberikan saya makanan sesuai dengan pekerjaan saya. Maka tidak lama dari itu datang pemiliknya. Wahai Muhammad, onta saya itu, mari sini. Kata Rasulullah, saya akan memberikan onta anda ini sampai pada akhirnya anda menuruti apa yang diinginkan oleh onta ini, yaitu keinginannya anda berikan dia makan sesuai dengan pekerjaannya dan kerjakan dia sesuai dengan sanggupannya. Ya Rasulullah, apakah dia mengatakan? Iya, kata Rasulullah. Dia menyampaikan keluhannya sama saya. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya berjanji untuk menuruti apa keinginan onta ini. Yang berikutnya, wa akhbara an musari'il musyrikin yauma badrin falam yaud ahadun minhum musari'uhu. Pada waktu perang Badar, sebelum terjadi perang besar-besaran, terjadi perang tanding dulu antara Sayyidina Hamzah dengan Abu Jahal, antara Sayyidina Ali dengan satu termasuk keluarganya sendiri, ya. Begitu juga sebelum itu terjadi, Rasulullah yang pertama kali maju. Rasulullah maju dan mengatakan, ayo siapa di antara kalian yang berani menghadapi Muhammad ibnu Abdullah, angkat tangannya. Siapa di antara kalian, wahai orang-orang Quraisy? Pada saat itu orang Quraisy ribuan jumlahnya, kaum muslimin baru berjumlah 313 waktu perang Badar. Rasulullah maju mengatakan, siapa di antara kalian yang berani menghadapi saya, silahkan maju. Tidak ada satupun orang Quraisy yang berani menghadapi Rasulullah, karena mereka tahu bagaimana kekuatan Rasulullah SAW yang pernah dicoba oleh seorang pamannya bernama Rukanah. Ya, tidak ada satupun yang berani maju. Begitu Sayyidina Hamzah maju, ayo siapa yang mau menghadapi saya? Majulah Abu Jahal, saudaranya sendiri. Yang berikutnya, wa akhbira an ta'ifatin min ummatihi yaghzuna al-bahr wa anna ummi Haram bintu Milhan minhum fakana kadzalika. Rasulullah menceritakan bahwa nanti ada segolongan umatku yang akan berperang di laut, dan yang ikut nanti adalah Ummi Haram bintu Milhan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah ditemukan oleh Ummi Haram bintu Milhan. Wa qala li Utsman tusibhu al-balwa shadidatan fakanat wa qutila. Rasulullah juga pernah menceritakan bahwa nanti Utsman bin Affan akan mengalami musibah yang sangat keras,
beliau akan dibunuh. Maka benar saja terjadi, Sayyidina Utsman dibunuh. Banyak berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap para sahabat-sahabat beliau, ya, yang terjadi setelah beliau meninggal, termasuk ya berita Suraqah yang sudah saya ceritakan kemarin. Coba 15 tahun setelah kejadian, setelah Rasulullah mengatakan itu, baru Suraqah merasakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengenai ciri-ciri kiamat kubra, akan berakhir dunia ini secara menyeluruh, kehidupan dunia ini akan berakhir secara menyeluruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tanda-tanda. Di antaranya tanda-tanda kiamat besar itu, kata Rasulullah, antural hufatal urad yatatawaluna fil bunyan. Pada akhirnya nanti Anda akan menyaksikan keturunan-keturunan para pengembala kambing yang dulu mencari rumput, telanjang kakinya ditusuk oleh duri. Pada akhirnya nanti keturunan-keturunannya akan membangun gedung-gedung yang tinggi. Semakin tinggi gedung tertinggi di dunia, pencakar langit tingginya 300 meter, ya, ada di Dubai. Para pengembala unta, pengembala kambing. Begitu juga di Saudi Arabia sedang dibangun gedung yang tingginya lebih dari 1 kilo. Lebih dari 1 kilo gedung ini sedang dibangun di Jeddah. Ya Allah, karena memang kekayaannya kemarin sudah begitu. Raja Salman kemari, kita semua diperdengarkan beberapa kekayaan Raja Salman. Sekian miliar, sekian ribu triliun, sekian ribu triliun kekayaan Raja Salman. Untuk membangun gedung yang setinggi 1 kilo ya gampang saja. Ya Allah, waktu datang ke Indonesia dia menghabiskan duit 500 miliar. 500 miliar di Bali, 500 miliar. Coba berapa hari saja, 2 atau 3 hari saja itu habis duitnya 500 miliar. Belum bertahun-tahun begawean, ya. Apalagi ini anak-anak saya 1 bulan kalau dikirimkan oleh orang tuanya, ya 250.000. Ya Allah, sabarlah. Ya Allah. Kenapa? Karena kekayaannya Allah taruhkan di bawah tanah. Dan terbukti, kata Rasulullah, di akhir zaman nanti mereka akan membangun gedung-gedung yang tinggi. Mekah pada akhirnya gunung-gunung ini akan dilobangi. Semakin nanti pelungguh masuk Mekah pasti melewati terowongan. Sudah azan nih, ya. Jemaat lanjutan balik. Insyaallah mudah-mudahan kisah-kisah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki bisa menambah kecintaan kita terhadap beliau, sehingga insyaallah mudah-mudahan nggih, mudah-mudahan almar'u ma man habba yaumal qiyamah, seseorang akan bersama siapa yang dia cintai nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan nggih. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita untuk semakin semangat mencintai beliau sampai pada akhirnya kita akan mati dalam keadaan mencintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian.